Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 24 September 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ke-29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, khususnya Selasa tanggal 24 September 2004, di Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi yang menghakimi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dialah yang cocok menghakimi kita. Ya, kita hidup di dunia ini berbuat salah, ya, pasti kita dihakimi, ya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai manusia jangan menghakimi, cukup berdoa, ya, baca firman Tuhan, ya, karena perlawanan kita bukan lawan darah dan daging, tapi lawanlah penghulu-penghulu udara. Ya, di Efesus 6. Ya, jadi kita lawan roh-roh, ya, roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara. Ya, jadi kita jangan dihakimi dengan perkataan-perkataan kecuali firman Tuhan. Ya, kasih firman Tuhan. Ya, atau omongan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya, supaya kita mengerti apa maunya Tuhan, apa maunya Roh Kudus. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus, ya, yang menjaga dan melindungi saya. Ya. Hari ini juga saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian 1 Wahyu, Bapak saudara. Ya, jadi saya baca total 12 hari. Ya. Bukan 12 bulan atau bukan 12 tahun, tapi 12 hari. Itu karena kasih dan kemurahan, mujizat, ya, yang saya alami sepanjang masa. Jadi besok saya mulai lagi dari Kejadian, start lagi dari Kejadian, ya, besok, ya. Jadi saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena Dia memberitahu saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya, ya, dimanapun saya berada. Karena setan dia gampang, ya, menjebak kita, umpan kita, ya, mengada-ngada pancing, itu setan, pamer, ya. Jadi setan suka pamer, ya. Jadi sebelum setan pamer, roh setan itu pakai manusia-manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kita sudah tahu duluan, karena Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi dia ada di hati kita. Ya, dia mengajari kita, dia bicara. Lukas 12 ayat 12, kemudian Ibrani 3 ayat yang ke-7. Ya. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga, Dia kasih kita Roh Kudus. Gunanya supaya kita pelihara dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Ya. Supaya kita tidak terjebak dengan roh-roh setan yang pakai tubuh manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus. Kita anak Allah diberi kuasa usir setan, doain orang sakit, ya, yang tidak mau bertobat, risiko sakit penyakit menimpa dirinya, ya, dan lain sebagainya. Upah dosa adalah maut. Ya. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Rubahlah batu itu menjadi roti. Itu di Matius 4 ayat yang ke-4. Ya, padahal itu Tuhan Yesus itu Allah itu, tapi Dia mencoba, apalagi kita sebagai manusia. Ya, tapi karena dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, jawabannya hanya firman Tuhan. Ya, manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Bapak saudara. Jadi iblis itu mengambang. Ya, tetapi kalau iblis itu kalah keluar, manusia itu akan ditimpa sakit penyakit, malapetaka, miskin, teriak sana, teriak sini, ya, gembel, tidak ada apa-apanya, ya.
kelihatannya dari luar ada tapi susah menderita. Ya, itu semua keputusan daripada Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-6, Matius 7 ayat yang ke-6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jadi janganlah kita memberikan barang yang kudus, firman Tuhan, kepada orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik itu ibaratnya anjing itu. Jangan kasih. Ya, kita kasih kepada domba-domba yang takut akan Tuhan, supaya diberkati. Karena firman Tuhan memberkati setiap orang. Ya, bisa menegur orang, memberkati orang. Ya, itu rema itu Bapak Saudara. Ya, jadi janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing atau orang fasik. Ya, yang tidak mementingkan yang tidak mementingkan Tuhan. Ya, dia tidak pernah takut akan Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, babi itu orang fasik. Firman, jangan kasih itu. Ya, biar dia mutar-mutar seperti di kuali itu, kuali panas itu. Ya, mati sia-sia. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik menggoyak kamu. Ya, nah ini firman Tuhan ini keras sekali. Ya, jadi kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita sekali baca firman Tuhan kita sudah mengerti. Kita langsung tahu itu Bapak Saudara. Ya, itu mujizat itu. Ya, Roh Kudus bawa kemana, diarahkan. Ya, Roh Kudus itu adalah channel. Ya, sama seperti Google Map itu. Ya, kalau Gojek cari penumpang, kalau dia tidak pakai Google Map, nyasar dia. Ya, tetapi kalau dia pakai Google Map pasti sampai tujuan. Demikian juga kita pakai Google-nya Roh Kudus. Ya. Jadi Google Roh Kudus artinya ya langsung dari Tuhan. Ya, diarahkan, dikasih tahu. Ya, hal ini. Ya, menghindar, jalan terus, stop dan lain sebagainya. Itu Roh Kudus yang bekerja Bapak Saudara. Sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ini perkataan Roh Kudus, bukan perkataan saya lagi. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dan tulus. Jadi luar biasa. Ya, segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Ya, makanya hidup ini jangan disia-siakan kesempatan. Ya, hidup sekali, mati sekali. Ya, kalau yang menabung dosa, menabung kesalahan, ya, tidak takut Tuhan, ya tinggal menunggu waktu saja Bapak saudara. Ya, karena yang menghakimi adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, di Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Berarti yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang turun langsung kepada setiap orang yang jahat di mata Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Dimanapun kita berada, ya Bapak saudara-saudara, ya, supaya hidup kita diberkati, ya, di dalam segala hal, dimanapun kita berada, ya. Kemudian kita baca di Matius 7 ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak kenal orang yang membuat kejahatan. Tuhan tidak kenal. Ya, sundal, berzina, pencuri. Ya, Tuhan tidak kenal pembuat yang kejahatan. Tipu daya iblis. Ya, ini. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat yang ke-23. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, jadi ini firman Tuhan Bapak saudara yang bicara. Kemudian di ayat yang terakhir Matius 7 ayat yang ke-29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ya, jadi kita sudah punya kuasa Bapak saudara. Ya, kuasa firman Tuhan, kuasa perkataan. Ya, jadi kalau tubuh kita Tuhan sudah kasih kuasa, ya orang lain lihat itu udah kuasa itu. Ya, contohnya Simon Petrus. Ya, dia lewat, bayangannya lewat, orang sakit penyakit, orang sembuh. Ya, sapu tangannya Paulus. Ya, orang pegang sembuh. Itu kuasa semua Bapak saudara. Ya, firman Tuhan lagi, kuasa lagi.
Ya. Apalagi orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, itu kuasanya atas bawah, Bapak Saudara. Ya, ini luar biasa. Ini rahasia Allah kepada kita semua, khususnya domba-domba yang menurut kepada Bapaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya kepada setan. Ya, setan adalah hoa. Ya, makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Setan datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Itu ayatnya, Bapak Saudara. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus, memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, ya, pengetahuan iman, dan masih banyak lagi, Bapak Saudara. Ya, sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Beda dengan ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat itu kebanyakan pamer, omong kosong. Ya, itu roh pamer semua, munafik semua itu ahli Taurat. Ya, kita yang hidup sekarang juga kadang-kadang kita begitu juga, Bapak Saudara. Ya, pamer, munafik, ya, ngomong di bibir lain tapi hati munafik. Itu ciri-ciri orang ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Taurat, Bapak Saudara. Dan Yesus tahu itu semua itu, karena Dia yang menciptakan kita. Ya, karena kita ini adalah debu, ya, Bapak Saudara. Jadi karena kita debu, ya, kapan kita dipanggil pulang bisa. Detik ini kalau Tuhan panggil, ya mati ya mati. Kalau besok dipanggil kita mati ya mati. Itu rahasia Tuhan. Ya, makanya hidup ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan. Jangan menabung dosa. Jangan menabung aib. Jangan menabung tipu. Ya, jangan menabung rosina, kesundal, ya, dan lain sebagainya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, khususnya hari ini, ya, Selasa tanggal 24 September 2004. Ya, di Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.